Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya juga orang-orang yang sangat mulia. Di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakkan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Ba'alawi. Siapa kaum Ba'alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya berada di tengah, tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakih orang yang benar, Said Mudakori orang yang sangat benar, Tubagus Mogi orang yang benar, bahkan Prof. Dr. Manakim Ali orang yang sangat-sangat benar, dan saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat non-muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan mundur. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju, kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdliyin, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para Habib Ba'alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita door to door ke pondok-pondok pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusir Ba'alawi, tidak, menyadarkan, kembalikan ajaran murni Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Ba'alawiyin, bukan. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras ini, tapi rada santun loh ya. Keras tapi santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang maudhu, bukan dhaif. Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi. Apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan saya juga menyampaikan, sejak abad 4 sampai 9 Hijriyah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Ba'alawi. Terus masih ada yang tetap percaya. Itu atas dasar apa? Atas dasar kitab-kitab nasab mutaakhir? Ya mestinya kita kembali ke awal. Mutaqaddim, kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, wah itu semi Wahabi, semi Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan
dipojokkan, disudutkan. Oh, itu mengikuti Syekh Abu Bakr At-Turbani, Sayyid Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabah Alawi? Ada, banyak. Kita sudah buka-buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus disadari, pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita, meyakini bahwa Alawi, para habib atau habaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%, lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warasatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil, ya kan? Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi. Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti, seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, diproses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah, harus rungkat 100% seakar-akarnya, sampai yang belum lahir pun harus didoktrin, ya. Mulai dari usia 4 bulan, waktu mau ndongani dikasih roh jiwanya dalam kandungan, harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunannya Kanjeng Nabi, kamu keturunan harus begitu. Nah, karena apa? Kalau nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel, sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan, ya, sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita, ini semua adalah kasta rendah semua, sama seperti derajatnya seperti hewan. Yang paling mulia itu saya ini keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu ahwal, ya, kamu itu jongos, ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau-beliau yang mulia ini memperjuangkan ini bukan demi untuk fulus, bukan, untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok difahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran, gegeran, bertengkar, merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak, tetapi untuk meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme, bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita tekat mulai dari sekarang. Harus ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya, diderita oleh umat yang ada di Nusantara ini. Jadi Bani Jawi, Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita-kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah 90% tidak ada yang memiliki kitab nasab. Saya yakin itu. Saya yakin. Nanti kalau ada yang pengen beli, pengumuman ke Pak Yai Zabidi dari Bangkalan Madura. Nah, setong, ya. Monggo. Tetapi saya yakin sekelas Gus Najih, sekelas Buya Yahya, ya, sekelas Gus Idrus Romli hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi mereka ngotot sah nasab Alawi, sah dan sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathur Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa makbaroh makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya palsu, karena 544 tahun
baru dideteksi ancer-ancernya ya ada di atas sekitar 100 dhiro ya, atau 50 meter, bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makbaroh atau makam Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nafat Al-Abah itu. Sebenarnya itu enggak ada, hanya berdasarkan isyarah bil kasfi dengan ronsen itu tadi. Dan ilmu ronsen makam itu turun-temurun sampai sekarang. Buktinya kan ada sampai sekarang lah. Nah, Imam Ahmad Al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen. Dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen, dialihkan ke klan Ba'alawi, kebanyakan bin Yahya, Al-Idrus, Asegab dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia baik muslim dan non muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadaro, tangyo jenengan semua sudah terkena gendam massal ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic, advance, bukan master. Jadi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihron. Inna minal bayani la sihron, sihir yang mensihir kalian. Sadarlah kalian, bangunlah kalian, bangun mulai dari sekarang. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.